Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi dalam acara Ngobrol Santai bersama ulama Banten, Bapak Kiai Haji Raden Yusuf Ya, Priyanadi Sarjana Hukum. Satu pertanyaan lagi nih pemirsa. Ya. Kan justru Pak Kiai ya, di era Pak Jokowi ini menurut kacamata Bang Kumis Ya. yang ya kalau salah pengamatan Bang Kumis Ya, ya. orang pengamat, kalau analisa Bang Kumis bukan orang analisis, Ya. tetapi ini hanya pendapat, bisa salah bisa benar gitu kan. Justru perbedaan di saat dulu pemilihan sampai hari ini istilah kadrun kok seolah-olah dari pihak tanda kutip ya kayak tadi yang kata Ade Armando dan kawan-kawannya dan Bang Abu Janda sendiri itu selalu seolah-olah dia itu ada kadrun di sana. Terus yang sebelah sininya apa istilahnya? Nah, kalau mau merangkul hilangkan dong, dan seolah-olah 3 orang yang tanda kutip kawan-kawannya Ade Armando ini seorang buzzer istana yang memang diciptakan untuk menyerang para kadrun gitu loh. Ini bagaimana akan bisa bersatu gitu loh Pak Kiai? Ya, Bang Kumis, jujur aja dari semenjak dulu saya mendengar istilah kadrun, cebong, jujur saya tidak suka. Mengapa agama melarang? Rasulullah Muhammad SAW melarang memanggil orang lain dengan sebutan yang sangat buruk, apalagi itu dilakukan oleh orang yang atasnamakan dirinya tokoh agama. Contohnya ke Pak Jokowi, Jokodok, cebong. Apa dia tidak tahu Rasulullah Muhammad SAW itu melarang, apalagi dia menisbahkannya kepada binatang. Sebutan buruk aja ke orang ini nggak boleh. Yang kedua, saya pun tidak setuju dengan sebutan seseorang terhadap seseorang dengan kadrun, kadalgurun, itu pun tidak boleh karena dinisbahkan binatang kepada manusia. Maka di sini dosa kita bersama kalau mau saya anggap. Kita harus sadar, kita harus tobat. Jangan menyalahkan. Ini dosa kolektif. Kita bermain-main dengan sebuah larangan Rasulullah. Dianggap sebuah top 10 zaman sekarang. Ini keharaman yang seperti dilegalkan. Maaf oleh kita-kita. Nah ini akan menimbulkan murkanya Allah. Yang ngomong Rasulullah. Maka ini seperti dijadikan sebuah permainan, sebuah hal yang akan membuat dibawa menjadi ramai, menjadi bahkan sebuah bisnis. Istilah ini jangan ada di Indonesia. Ini istilah yang tidak berpancasila, bahkan tidak beragama. Istilah yang tidak disukai oleh Pancasila dan oleh agama itu sendiri. Hanya orang-orang yang anti Pancasila, hanya orang-orang yang anti agama Islam yang masih doyan menggunakan itu. Saya tidak setuju. Dan saya tidak pernah melakukan itu sekalipun. Karena karena bertentangan dengan Rasul saya, bertentangan dengan agama saya, bertentangan dengan Allah kekasih saya, bertentangan dengan nurani kemanusiaan saya. Saya tidak melakukan itu. Saya memandang semua rakyat Indonesia saudara saya. Yang jahat sekalipun itu ada ciptaan Tuhan yang harus saya sayangi. Terhadap yang soleh saya hormat, terhadap yang durhaka, yang penjahat harus dikasihani. Siapa lagi yang mengasihani kalau bukan kita-kita agar dia menjadi orang yang selamat. Begitu. Luar Bang Kumis. Nah, inilah enaknya, ya kan? Jadi kesimpulannya sebuah perbedaan. Iya. Ini menjadikan satu hikmah tersendiri bagi Indonesia kan gitu. Betul. Karena kita merdeka pun dari perbedaan-perbedaan. Betul. Dijadikan satu menjadi suatu kekuatan besar. Betul. Begini Bang Kumis. Mengusir penjajah pada waktu itu. Dengarkan. Kita pahami. Jangan membenci semua perbedaan, semuanya kita benci. Bahkan kita aja Bang Kumis dan saya bisa jadi kita nih karena perbedaan. Pertama perbedaan antara orang tua kita, ibu kita perempuan, bapak kita laki-laki, jadi kita. Kemudian di dalam diri kita pun wa fi anfusikum afala tubsirun kata Allah. Dan di dalam dirimu apakah engkau tidak perhatikan? Lihat, perhatikan. Kita ini jadi kita. Yusuf jadi Yusuf, Bang Kumis jadi Bang Kumis. Karena perbedaan. Apakah kita ini semuanya mata? Kagak. Ada mata beda dengan telinga.
Ini kepala beda lagi dengan badan. Badan beda lagi dengan kaki. Maka Yusuf dan Bang Kumis dan kita semua orang Indonesia ini jadi dirinya karena berbeda. Ini yang harus diperhatikan, dan agama menyuruh untuk memperhatikan diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal Allah, dia akan bijaksana terhadap siapapun di luar dirinya. Sejahat apapun dia tidak akan pernah biadab terhadapnya. Selalu kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang yang sekalipun dia biadab. Begitu Bang Gomis. Ini semakin menarik. Cuma kan nggak apa-apa, kita panjang sedikit nih, mungkin bisa 1 jam nih, karena ini satu kesempatan yang Bang Kumis nggak akan sia-siakan. Yeah. Ketemu dengan seorang abuya yang bicara tentang politik, tentang agama. Justru sebenarnya Indonesia ini bukan hanya suatu slogan suatu negara yang besar. Betul. Dengan aneka suku, aneka bahasa. Betul. Selalu damai. Betul. Ya kan? Iya. Dalam arti damai. No, di negara-negara lain, khususnya di Timur Tengah, yang satu negara, satu bahasa, itu pun kacau. Betul. Dan Islam di sana. Betul. Maka nampaknya Islam di Indonesia ini patut untuk dicontoh. Betul. Tidak usah dirubah-rubah. Betul. Kita ikutin hito kita sebagai Muslim Islam di Indonesia. Bukan berarti Islam Nusantara, tetapi Islam di Nusantara. Ya, setuju. Kayak gitu. Ya, betul. Ya, betul. Itulah pemirsa bincang-bincang yang tadi ngobrol santai di saat bulan puasa kan. Mungkin kita waktunya sebentar lagi mau dohor nih. Maka perbincangan untuk hari ini kita sudahi dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama.